Kehilangan orang terkasih menjadi pukulan telak bagi Ani dan dua putrinya yang merupakan penyintas COVID-19. Virus corona telah merenggut nyawa suaminya. Berkaca dari pengalaman yang pahit, dia meminta masyarakat untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Berikut feature yang akan disampaikan Rini Hairani. Bagaimana awal mulanya akhirnya ibu tahu nih bahwa suami terpapar, kemudian juga ke ibu dan ke anak-anak. Iya, jadi awal mulanya itu kan suami saya demam, batuk. Tak pernah terlintas dalam benak Ani bahwa demam dan batuk yang dialami suaminya ternyata disebabkan virus corona. Pun ia tak pernah menyangka 3 minggu setelah gejala tersebut muncul, suaminya harus mendapatkan perawatan intensif di salah satu rumah sakit di Jakarta hingga akhirnya dinyatakan meninggal dunia. Kepada Pro 3 RRI, Ani menceritakan saat merasa sakit, Ani segera membawa sang suami ke dokter, namun tak kunjung menunjukkan perubahan. Hingga akhirnya, Ani memutuskan membawa sang suami ke rumah sakit terdekat. Menurut dokter, suaminya menunjukkan tanda-tanda terpapar COVID-19 meski hasil rapid testnya non-reaktif. Ini ke klinik yang lain, diperiksa sama dokter, dikasih obat. Besokannya masih seperti itu kan, nggak ada perubahan. Sama dokter yang di klinik itu disarankan nanti kalau ada apa-apa Bu, cek darah ke di Hermina, dia bilang gitu. Akhirnya kami ke Hermina, cek darah, ronsen, kemudian keluar hasilnya, dia non-reaktif waktu itu. Di rapid itu non-reaktif. Hasil ronsennya saya kasih ke dokter jaga di IGD, kata dokternya ini udah mengarah ke COVID Bu, dia bilang gitu. Saya bilang, tapi kan ini non-reaktif dok, ini nggak jamin. Dia bilang tidak positif COVID. Lantaran kondisi suami tak kunjung menunjukkan perbaikan, Ani memutuskan membawa suami ke rumah sakit bukan rujukan COVID-19 dengan menggunakan ambulans. Dokter menyatakan kondisi suaminya tidak stabil hingga harus menggunakan ventilator dan ditaruh di ruang isolasi sembari menunggu hasil swab. Ternyata di rumah sakit itu merupakan perjumpaan terakhir Ani karena hasil swab tes sang suami menyatakan positif COVID-19 hingga kemudian dirujuk ke rumah sakit khusus COVID-19. Akhirnya dia sering sesak gitu lah. Akhirnya saya telepon Siloam di daerah Sudirman, kemudian dibawalah suami saya ke sana sama saya juga. Sampai di IGD, dokter ke saya, dia bilang, Ibu ini Bapak mau dimaksimalkan atau enggak? Saya bilang, maksudnya apa dimaksimalkan? Ya kita akan pasang ventilator, dia bilang gitu. Kita akan taruh di ruang isolasi, tapi kita nggak tahu sampai kapan. Setelah itu paru-parunya juga udah penuh, udah putih. Jadi suami saya itu udah gagal nafas, katanya udah pesimis lah untuk bisa ini. Kemudian saya disuruh cari itu kan rumah sakit rujukan COVID. Akhirnya Sabtu malam rumah sakit nelfon saya, kita udah dapat nih rumah sakit Pertamina. Pas mau dibawa, dokter manggil saya lagi. Ini Bapak kondisinya sudah parah. Kita bawa juga, ada kemungkinan dia akan meninggal di jalan tuh kalau dia nggak kuat. Kalau ditinggal gimana dok? Kalau ditinggal juga sama Bu. Akhirnya saya diskusi sama anak saya, telepon, terus anak saya bilang, ya mah Bismillah kita bawa Bapak ke Pertamina. Mengetahui sang suami positif COVID-19, ia bersama 2 anak perempuannya berinisiatif melakukan PCR atau swab test dan mereka bertiga dinyatakan positif COVID-19. Ia pun diminta untuk melakukan isolasi mandiri di Wisma Atlet bersama kedua putrinya. Kemudian karena suami saya positif, akhirnya kami ke Satgas Kecamatan Setiabudi. Kemudian kami diminta untuk swab. Hasilnya itu keluar hari Kamis. Kami ternyata bertiga positif. Dari Puskesmas meminta kami untuk siap-siap untuk dirujuk ke Wisma Atlet. Jadi kami tidak boleh isolasi mandiri di rumah, walaupun kami cuma bertiga gitu kan. Bak jatuh tertimpa tangga. Saat menjalani isolasi mandiri di Wisma Atlet, ia mendapatkan kabar bahwa suami tercinta meninggal dunia. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih, bingung, menyeruak di dalam diri serta kedua putrinya. Di tengah kebingungan, Ani mendapatkan kabar bahwa adik bungsunya serta adik bungsu sang suami bersedia membantu mengurus administrasi selama suami tercinta dirawat di Rumah Sakit Pusat Pertamina Simpruk hingga prosesi pemakaman di tempat pemakaman umum Pondok Rangon, Jakarta Timur.
setelah 2 hari kami tinggal di situ, kan kami Kamis di Wisma Atlet. Sabtu itu saya dapat telepon Sabtu sore jam 4 dokter dari rumah sakit telepon ke saya dan mengatakan bahwa suami saya udah detak jantungnya udah berhenti. Mereka akan usahakan kasih napas buatan atau apa itu saya lupa nama istilahnya, dan kami diminta untuk berdoa. Akhirnya saya sama anak saya berdoa, saya hubungin keluarga saya, keluarga besar, kemudian mohon bantu doanya. Setelah itu jam 4.30, 4.35 menelpon lagi dari rumah sakit dan mengatakan bahwa mereka tidak bisa menyelamatkan suami saya. Suami saya meninggal dunia pukul 16.26. Selama 12 hari menjalani perawatan isolasi mandiri di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet, Ani dan 2 putrinya akhirnya diperbolehkan pulang ke rumah tanpa melakukan PCR atau swab tes ulang. Peraturan mengenai hal ini tertera dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07 Menteri Kesehatan /413 tahun 2020 tentang pedoman pencegahan serta pengendalian COVID-19. Sebagai penyintas COVID-19, Ani pun menghimbau masyarakat untuk tidak abai dalam menerapkan protokol kesehatan 3M. Pasalnya menurut Ani, ia yang telah menerapkan protokol kesehatan secara ketat, kecolongan, hingga terpapar dan kehilangan suami yang ia cintai. Saya kadang suka khawatir ya Mbak ya, kok masyarakat tuh kayaknya menganggap enteng gitu. Kalau COVID itu nggak ada, bahkan kan pernah gitu saya belanja gitu, terus kebetulan tetangga bapak saya gitu, oh ibu bapak meninggal duka cita, terus kenapa bu sakit COVID? Saya bilang, COVID kata gini-gini. Pokoknya mereka kayaknya menganggap remeh gitu. Kadang-kadang suka kesel gitu, loh ini kenyataannya memang ada, saya ngalamin gitu. Mereka kok menganggap remeh, masih keluar-keluar, nggak pakai masker gitu. Saya kadang-kadang suka ngurut dada gitu, kok mereka seperti itu. Tapi saya kadang-kadang suka mikir kenapa kok kita yang udah sangat ketat sekali dalam menjalankan protokol kesehatan, kita nggak pernah pakai kendaraan umum, kita juga jarang keluar rumah. Keluar tuh kita pasti mandi, ganti pakaian semuanya saya ganti, cuci tangan segala macam pakai masker. Bahkan kalau ada paket datang pun kita keluar di halaman aja kita pakai masker gitu. Jadi saya menghimbau masyarakat supaya tolonglah, ini pandemi masih ada. Jangan sampai kita abai gitu. Walaupun mungkin saat ini belum ya, mudah-mudahan sih nggak ada yang kena lagi gitu. Jangan sampai mengalami seperti yang saya alami gitu. Sementara Rani, putri sulung Ani, mengatakan kepergian ayahanda tercinta menjadi pukulan telak bagi mereka sekeluarga. Ani yang tak pernah mengeluh, lanjut Rani, harus memerankan tugas ibu sekaligus ayah dalam kehidupan mereka saat ini. Oleh karena itulah Rani meminta masyarakat untuk tidak abai dalam menerapkan protokol kesehatan. Dengan kejadian yang kemarin tuh semakin jadi pengen juga gitu kayak mama, soalnya benar-benar bisa ngehandle dengan waktu yang cepat itu, harus bisa ngejalanin semua sendiri, terus pasti kan nggak mudah juga kehilangan suami, terus di satu sisi lain juga harus ngejagain anak-anak gitu kan, maksudnya masih ada tanggung jawab yang sendiri untuk melanjutin hidup juga gitu. Jadi aku sih ngeliatnya benar-benar Mama kuat banget sih. Aku sendiri sebagai penyintas COVID dan merasakan semua itu dalam satu waktu yang singkat. Karena COVID, kehilangan bapak gitu yang gak pernah aku bayangin sebelumnya. Walaupun aku udah pernah, kita semua tuh di rumah ngelakuin protokol kesehatan yang benar-benar itu aja masih bisa. Kita nggak tahu dapatnya di mana, kita nggak tahu kontak dengan siapa gitu. Pasti ada aja celah gitu. Yang masih abai ya mungkin belum aja waktunya gitu. Jadi kalau nggak kamu ya mungkin di sekitar kamu gitu. Emang kamu mau keluarga kamu atau orang tua kamu yang kena gitu. Di sisi lain, Komandan Lapangan Rumah Sakit Darurat COVID-19 Wisma Atlet Kemayoran, Letnan Kolonel Laut Muhammad Arifin mengatakan, garda terdepan bukanlah tenaga kesehatan, bukan pula aparat keamanan, melainkan masyarakat itu sendiri. Menurutnya, masyarakat yang harus memiliki kesadaran tinggi untuk tetap menjaga protokol kesehatan di masa pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya kita ini bukan garda terdepan, kita garda terakhir sebenarnya. Garda terdepan ada di masyarakat luar sana. Kenapa? Apa yang kita terima ini kan efek dari masyarakat luar sana. Apa yang dilakukan masyarakat di luar sana. Sehingga tingginya angka positif yang dirawat di sini ya tergantung masyarakat perilakunya di luar sana.
Sehingga saya anggap mereka adalah garda terdepan. Kalau mereka bisa mengendalikan, bahkan bisa membuat nol dengan protokol kesehatan yang dilaksanakan dengan benar, itu tentunya kami kan di sini jadinya nggak ada kerjaan kan, sehingga rumah sakit darurat tertutup kan gitu. Harapan kita kan gitu, sehingga angka kita tekan di sini menjadi nol nantinya. Kemudian dari luar menjadi nol kan akan ketemu suatu saat. Nanti ya kapan itu, ya mungkin setelah vaksin sudah ditemukan, pastinya saya pikir nanti akan landai dan ini pasti wabah akan selesai. Jadi pesan saya ke masyarakat luar, silakan mengikuti protokol kesehatan dan dilaksanakan dengan benar, dengan baik dan benar, menggunakan masker dengan baik dan benar. Titik penularan, sekali lagi saya sampaikan, banyak yang masyarakat tidak tahu. Jadi celah mata itu sebagai sumber titik penularan, celah mata, hidung dan mulut. Ya, sehingga kenapa kita rajin cuci tangan? Karena kita kan suka usil tangan kita masuk ke lubang hidung, kemudian mengucek mata. Sebenarnya itu sumber COVID-19 sebenarnya seperti itu. Meski jumlah kasus aktif di Indonesia terus mengalami penurunan dan terlihat lebih baik dibandingkan rata-rata dunia, namun capaian ini menurut juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, tidak boleh membuat semua pihak lengah. Pemerintah dan masyarakat harus terus meningkatkan kolaborasinya serta terus meningkatkan pencapaian. Masyarakat juga diminta terus menerapkan protokol kesehatan 3M, memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan, serta menjauhi kerumunan. Karena disiplin menerapkan protokol 3M merupakan kontribusi masyarakat terhadap upaya penanganan COVID-19 yang dilakukan pemerintah.